sebuah desa yang bernama Sadeno tinggallah para gadis-gadis cantik. Hai Sobat Berdikari, jumpa lagi nih dengan kita. Hari ini kita kedatangan tamu dari Eskul Teater. Kita kenal dulu ya Kak. Nama saya Khairunisa Nadia dari kelas 10 MPLB. Dan saya Elisa Adatinima dari kelas 10 MPLB. Dan kakaknya? Saya Putri dari 12 OTKP. Dan saya Emi dari 12 OTKP 2. Nama ekstra kami yaitu Teater Hawa, dan untuk penamaan dari Hawa kan di SMK kita jarang sekali ada cowoknya kan. Jadi kebanyakan yang ikut ekstra kita itu cewek semua. Jadi pengambilan nama Hawa itu diambil dari anggota cewek semua yang perempuan semua. Seperti itu. Tapi untuk tambahan, karena nama ekstra kita Hawa bukan berarti anggota kita hanya cewek saja. Alhamdulillahnya kita juga punya anggota cowok. Jadi buat bantu-bantu properti lah, angkat-angkat kan nggak mungkin cewek gitu kan. Kenapa kakaknya suka teater dan sejak kapan itu suka teaternya? Kalau saya suka teater karena saya sudah terdidik dari keluarga yang dari seni. Berhubung saya SMP sudah mengikuti ekstra teater dari SMP namanya Teater Laskar dari SMP Negeri 5 Tuban. Setelah itu saya masuk SMK Negeri 2 Tuban. Saya mengikuti ekstra teater lagi dan alhamdulillah saya cocok lagi. Sebelum itu karena saya suka juga dukungan keluarga sangat mendukung sekali di bidang kesenian ini. Kalau untuk saya sendiri sebelumnya saya nggak tahu teater itu apa sih, karena dulu di SMP saya nggak pernah ada ekstra teater seperti ini. Berhubung saya masuk SMK 2 Tuban ini, saya kok lihat kok ada teater gitu. Berhubung saya juga suka seni, jadi coba-coba lah. Awalnya coba-coba ikut, kok seru, jadi ya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi awalnya coba-coba terus kayak seru gitu. Kebetulan suka seni juga aku sama Mbak Emi. Terus anggotanya Teater Hawa ada berapa Kak? Sekarang ada cowoknya nggak? Kalau anggota alhamdulillah sekarang kita ada 20 anggota. Sebenarnya Teater Hawa dari awal sampai sekarang itu berubah-ubah. Kadang dulu sampai 13, 12, nggak sampai 15 lah. Tapi alhamdulillah sekarang peminat teater itu sudah banyak. Jadi alhamdulillah sampai 20 anggota. Kalau untuk masalah cowok ada ya Mbak Em ya? Cowoknya ada, mungkin ada 2 orang. Tapi ya gitu, kita selalu anggota kita tidak pilih-pilih antara cowok cewek. Yang penting kita jalan bareng, kita proses bareng. Seperti itu. Kalau boleh tahu pembimbing atau pelatihnya itu siapa Kak? Kalau untuk pembimbing kita ada Mas Rifai yang selalu membimbing kami dengan sabar, dan beliau adalah orang yang benar-benar hebat lah, sabar banget didik kami. Kalau untuk pelatih kita ada juga senior kami yaitu Mbak Indah. Biasanya juga kalau misalkan latihan aku sama Mbak Emi juga ikut handle juga lah. Jadi gantian siapa yang free handle gitu kita handle. Berarti saling membimbing gitu ya? Iya, saling membimbing ya, seperti itu. Terus ketika pentas selalu buat sendiri ceritanya atau gimana Mbak? Untuk naskah tersendiri kita kalau murni membuat sendiri belum pernah untuk dipentaskan. Biasanya kita ambil dari karyanya Mas Bayu dari Teater Keong Malang. Kita minta izin ke Mas Bayu mau menampilkan naskah tersebut, dan kita minta contoh naskah dan video-videonya seperti itu. Jadi harus ada izin dulu lah. Kalau izinnya tuh di apa Pak? Biasanya email? Kita lewat DM. Ya, DM. Nggak langsung ya jadi? Iya. Pernah nggak Kak buat sendiri naskahnya? Kalau buat sendiri itu berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menghafal naskahnya? Kalau buat sendiri itu kita pernah buat sendiri sekitar 2 naskah kita udah buat sendiri, tapi ya kita belum berani mementaskan itu karena kalau kita buat naskah sendiri pertama kita butuh mikir buat koreografinya juga, terus buat musik, terus buat properti, jadi kita belum ada skill lah buat ke situ. Terus untuk penghafalan naskah sendiri biasanya teater itu kita target 2 hari harus sudah hafal seperti itu. Jadi waktu latihan enak lah, nggak usah pegang-pegang naskah lagi gitu. Jadi kalau lebihnya 2 hari gimana?
ya kita memaklumi kan kadang naskah dialognya ada yang pendek, ada yang banyak gitu. Jadi kita memaklumi lah. Tapi kita memaksimalkan waktu buat jangan lama-lama gitu. Tapi untuk menambah yang membuat naskah sendiri, kita kalau naskah memang belum pernah mementaskan, tapi kalau musikalisasi puisi kita pernah membuat dan sudah pernah mementaskan untuk lomba di Dinas Pariwisata, dan kemarin ada perpisahan di SMK Negeri 2 Tuban ini. Alhamdulillah itu karyanya Mbak Enda selaku pembina. Oh, jadi berarti sudah dipentaskan? Iya, sudah dipentaskan, sudah pernah. Terus musik pengiringnya waktu pentas itu gimana Kak? Alhamdulillahnya kita kerja sama komunitas mikro, teman dari SMK yang di Tuban juga. Jadi berhubung kita belum ada musik sendiri, jadi kita bekerja sama komunitas lain gitu. Jadi saling berkesinambungan, iya, saling membantu gitu. Kalau kostumnya itu bagaimana Kak? Kalau untuk kostum tersendiri kita itu jarang untuk menyewa, soalnya kan budgetnya juga lumayan ya kalau nyewa gitu ya. Jadi mungkin kita kalau ambil naskah tradisional, siapa sih yang punya kebaya zaman dahulu, mbah-mbahnya, ibunya, mungkin kita terus dipinjam gitu ya. Jadi seadanya gitu. Kalau emang bener-bener kayak sanggul kan kita nggak mungkin punya ya, kalau sanggul itu baru kita sewa atau itu. Kalau komunitas lainnya punya, kita juga pinjam-pinjam. Kita sering kok buat update story, siapa sih yang punya barang ini, itu juga meminimalisir budget juga. Berarti minjam gitu ya Kak? Iya. Terus make upnya itu gimana Kak? Rias sendiri atau dirias? Kalau make up kita make up sendiri, karena kan beda ya. Kalau misalkan make up yang buat biasa, kayak misalkan buat beauty kayak gitu kan beda sama make up dari teater. Kalau teater kan kita lebih ke make up karakter. Jadi kita ya awalnya kita nggak bisa sih, cuman ya belajar kan harus terbiasa juga gitu. Soalnya kita nggak mungkin kan nyewa orang dari luar gitu. Jadi kita juga harus meminimalisir budget juga. Jadi kita belajar sendiri. Gitu. Iya. Kalau untuk properti teater hawanya gimana Kak? Untuk properti biasanya kita tuh lebih untuk membeli bahan bakunya lalu kita buat sendiri. Seperti properti yang pernah kita buat kayak level sama kayak dingklik gitu, kita alhamdulillah bisa buat, tapi untuk pembeliannya tetap beli triplek atau kayu-kayu. Berarti dibuat sendiri gitu ya? Karena buat sendiri itu kita juga perlunya masih membutuhkan senior-senior kita dan pembimbing kita untuk gimana ini dibuat dirombak gimana, untuk berundingan gitu ya, rundingan lah seperti itu. Pasti membutuhkan mereka. Kalau seni teater kan ada banyak ya Kak, ada yang tradisional, ada yang teater monolog, ada teater kontemporer, ada yang teater drama, ada teater musikal. Kalau Kakak cenderung ke teater yang mana? Mungkin seninya ya, kita lebih masuk ke drama. Ya, musikalisasi juga kita pernah kemarin itu seperti yang diomongin sama Mbak Emi itu, kita juga itu masuk ke musikal juga. Tapi kita karena teater ya, jadi kita lebih prioritasin ke dramanya itu. Berarti semuanya tadi enggak ya Kak, cuma drama? Kan soalnya seni ada banyak ya. Kalau monolog itu lebih ke gimana ya, dialog diri sendiri seperti itu. Berarti ke drama ya Kak? Iya. Kalau panggung yang terbaik untuk pementasan teater itu yang seperti apa Kak? Kalau panggung terbaik itu yang indoor, soalnya kalau indoor kan itu suaranya itu menggema. Kalau kita main di outdoor, kita lebih apa ya bahasanya kayak effortnya lebih banyak gitu. Untuk suaranya kita di indoor kita bisa suara itu mendengung, dan ketika penonton itu terdiam mungkin lebih hal yang bagus sekali buat kita mengambil momen untuk suara vokalnya. Jadi bisa dengar sampai ke belakang lah seperti itu. Berarti penonton nggak boleh berisik gitu ya Kak? Iya, kan ada etikanya sendiri lah kalau nonton teater. Kan biasanya orang awam kalau belum tahu nonton teater, kalau ada misalkan adegan lucu mereka ikut ketawa. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu. Iya. Terus nggak boleh nyalain handphone juga, soalnya kan layarnya mengarah sorot ke belakang seperti itu. Iya, nanti gagal fokus gitu ya. Iya, kan soalnya kalau dalam teater itu ruangan bener-bener gelap gitu, cuma lighting aja yang menyorot ke panggung. Jadi penonton bener-bener fokus, pemain juga fokus di situ. Terus kalau Kakak terpaksa ada penampilan outdoor, butuh effort yang lebih ya jadinya? Iya, butuh effort lebih banget.
effort ke pengerasan suara juga, terus fokus juga. Kan biasanya kalau di outdoor kita perang sama angin, sama penontonnya juga. Belum lagi nanti kalau misalkan bingnya itu waktu pengiringan musik sama tokohnya. Kalau misalkan musiknya dikerasin takut tokohnya nggak denger gitu kan. Tapi kalau dikecilin juga kan nggak imbang gitu lah. Iya. Kalau maaf ya, kalau effort lebih besarnya tuh kita main di lapangan SMK Negeri 2 Tuban. Itu benar-benar kita harus membutuhkan suara yang keras, terus sama anaknya yang pasti kalau adegan lucu, apalagi kalau temennya sendiri yang main, Putri lucu deh kayak gitulah. Itu sumpah itu membuat suara ke gimana ya, ketutupan sama penontonnya itu. Jadi kadang suaranya dibawa sendiri Iya, pecah fokus juga soalnya. Tapi alhamdulillah kita juga bisa melewati di pentas SMK Negeri 2 Tuban seperti di lomba-lomba seperti penutupan kelas ataupun seperti itu. Apakah ada etika dalam menonton teater Kak? Maksudnya tuh kayak aturan-aturan saat menonton teater. Ya seperti tadi, pertama minimalisir kebisingan. Ya kita sadar diri aja lah, nonton teater kan biar kita nggak pakai mic ya soalnya, jadi harus benar-benar suara los gitu. Kita sadar diri aja, jangan ada keheningan, usahakan. Terus yang kedua itu layar handphone aja sih. Usahakan kalau misalkan kita nonton teater, handphone benar-benar ditaruh gitu. Soalnya flashnya itu ngarah ke belakang itu benar-benar silau. Seperti itu. Ganggu ya? Iya, sangat mengganggu. Sama kalau mau video itu kan tidak diperbolehkan menggunakan flash. Karena itu bisa mengganggu, kayak kan nggak estetik gitu lah. Iya, kurang estetik. Tokohnya juga ya Kak? Iya, kurang fokus juga. Nonton yang lain juga. Saat akan pentas, kegiatan latihan apa saja Kak yang dilakukan? Untuk prepare pentas kita biasanya latihan biasalah vokal, terus acting, terus juga biasanya itu blocking juga ya Mbak Emi ya. Kita blockingnya itu kita latihan seperti itu hanya teater satu naskah. Biasanya kita menghabiskan sekitar 1 bulan. Iya. Untuk ya? iya benar-benar lama untuk benar-benar kita menokohkan tokoh tersebut gitu. Berarti bener-bener real gitu kayak tokoh seperti Iya, jadi kan gini misalnya, kita orang muda, terus di dalam toko tersebut kita disuruh jadi orang tua. Jadi suaranya harus bener-bener orang tua, gerakannya harus orang tua, ekspresinya juga gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada orang ngeremehin teater, kayak apa sih teater tuh gampang, bener-bener sakit hati banget gitu loh. Soalnya teater itu nggak mudah gitu. Iya, soalnya dia belum merasain kayak makanya. Iya, soalnya teater nggak gampang gitu. Soalnya harus mendalami peran banget ya. Banget. Gantian karakter dari diri sendiri ke orang lain Orang kan lain. juga menggunakan adaptasi yang lumayan Cukup lama. Iya. Kalau boleh tahu pernah ikut event apa aja Kak? Kalau kita biasanya di akhir tahun mengikuti event PB itu pentas bersama yang diadain komunitas teater pelajar. Jadi kita itu pentas sama teater-teater sekolah lain dari SMA, SMK dan MAN. Jadi kita ada 2 sampai 3 hari pementasan. Kita biasanya ikut di situ. Selain itu kita juga biasanya pentas di sekolah-sekolah di SMK seperti ya mengisi acara-acara kayak gitu. Terus kemarin kita habis lomba di UNESA. Kita membawakan naskah Demit. Alhamdulillah kita masuk di 10 penyaji terbaik dan termasuk nominasi aktris terbaik, alhamdulillahnya. Selamat ya Kak. Iya, soalnya kan tingkat nasional juga. Setelah itu 2 minggu habis kita UNESA, kita proses lagi langsung kita ikut ke lomba Uniro. Kita juara 3 dan mendapatkan aktris terbaik juga. Wow. Hebat sekali ya Kak ini. Terus habis ini masih ada event PB di bulan Januari, mungkin tanggalnya masih dirahasiakan ya. Ada di Januari awal. Ya, Kalau sekitar. tempatnya itu Kak, pindah-pindah biasanya? Ya, kalau PB biasanya kita di Gedung Budaya Loka, karena Gedung Budaya Loka kan biasanya dibuat budaya-budaya. Iya. Tapi untuk PB tahun kemarin kita di Dinas Pendidikan karena pandemi Budaya Loka Covid, itu juga yang budaya lokanya masih belum direnovasi ya, seperti itu kan. Kemarin sempat ada kerusakan ya, belum direnovasi, tapi alhamdulillah sekarang udah ada renovasi ulang, jadi mungkin tahun ini bakal di situ juga ya pindah Kak? lagi gitu ya, Iya, Kak? tapi ya masih dirahasiakan lah buat itu.
Kalau boleh tahu udah berapa naskah Kak yang udah pernah dipentaskan? Kalau untuk teater Hawa sendiri awal itu kita pernah mementaskan naskah dari Mas Bayu juga ya Mbak Emi, berjudul Gailo. Terus yang kedua kita pernah mentasin Demit juga yang kemarin buat lomba. Terus ada juga Buta Mudon Gunung. Terus juga ini apa? Kampanye. Oh iya, kampanye kemarin juga kita baru kemarin kita garap naskah itu kampanye juga. Terus ini juga lagi progres buat judul Tidak Ada Bintang di Dadanya juga. Terus cuma itu sih ya Mbak, baru-baru itu juga. Soalnya kita beberapa pementasan juga menggunakan naskah yang sama. Iya. Soalnya kan kadang kita pentas itu waktunya mepet-mepet. Iya, ada amin 2 minggu, amin 1 minggu gitu. Mau Jadi progres naskah yang baru kan tidak memungkinkan Iya. kalau tidak untuk event-event besar seperti ya lomba. seperti itu. Kalau kendalanya itu apa saja Kak? Kalau untuk kendala dalam naskah itu biasanya itu pertama di penghafalan. Biasanya kan ada anak yang langsung hafal, ada anak yang lama hafalnya gitu. Pertama di penghafalan, terus yang kedua itu di mengekspresikan tokohnya. Jadi kita benar-benar harus bentuk anak itu buat jadi apa yang harus ditokohkan seperti itu. Biasanya kalau anak yang emang dia susah berekspresi itu lebih sulit buat dihandle-nya. Iya, soalnya nggak bisa mengekspresikan. Iya, seperti itu. Terus yang ketiga itu blocking, terus bahasa tubuh juga kita harus benar-benar bentuk itulah. Jadi sesuai apa yang ada di naskah tersebut. Kalau biasanya aku sama Mbak Emi itu kalau misalkan handle arek-arek, kalau misalkan nggak ada Mbak Enda atau nggak ada Mas Fai kan kita yang ganti handle. Iya. Itu kalau misalkan anaknya emang gimana ya, gampang gitu ya Mbak Emi. Kalau misalkan anaknya gampang itu kita juga enak lah maksudnya ngelatihnya. Tapi kalau misalkan anaknya agak sulit mengekspresikan tersebut juga Harus banyak sabar. iya harus banyak sabarnya juga. Terus harus benar-benar ekstra lah, maksudnya kita membuat dia paham tokoh ini seperti apa sih gitu. Biasanya kita pakai kalau misalkan kita ngajar anak-anak itu biasanya kita pakai perumpamaan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya anggota kami tuh anaknya enak-enak banget, Iya. diajak berproses. Jadi kalau ayo deh kita mau main ini, hafalinya 2 hari udah copot naskah. Iya, Terus seperti itu. besok harus udah ekspresi, udah bisa. Jadi bisa ditarget, enggak yang molor banget kayak gitu. Jadi enak ya Kak kalau Iya, punya- alhamdulillahnya enak lah di generasi yang ini lumayan enak. Silahkan Kak, boleh promosi ekskulnya. Oke, untuk adik-adik semua atau teman-teman sekalian yang berminat di ekstra kami yaitu ekstra teater bisa langsung menghubungi saya atau Mbak Emi. Di ekstra kami ini sangat seru sekali. Di sini kita belajar tentang seni yang khususnya di seni teater. Seni teater bukan hanya kita peraktingan, acting saja tidak. Di sini kita juga ada latihan make upnya, latihan tari-tarinya seperti itu. Kita juga mengajarkan untuk kebersamaan di dalam ekstra teater ini. Jadi seru banget, kalian bisa gabung dengan kami. Let's join us. Nah, Sobat Berdikari, sekian dulu ya podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk kakak-kakak dari Teater Hawa yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat Berdikari yang selalu menonton podcast kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di Berdikari Podcast selanjutnya. Dadah. Sebelum teatrikal, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan dan tidak boleh untuk melengak ke kiri atau ke kanan. Fokus untuk memperhatikan yang satu ini. Hei, Mati! Makananku kamu buang-buang! Hei! Pakai tangan kiri lagi! Ha, Ilo! Kak Ilo! Wabah! Hancur! Tapi semua harus datang ya. Kalau tidak, kita akan disiksa dan dipanggang. Dipanggang. Aku tak maunya kita melayang. Adik-adikku, kenapa kalian terlihat begitu risau? Karena kami cantik.
Thank